Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, masuk kepada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yaqulun, mereka berkata, la'in raja'na, la'in sungguh, in jika, raja'na telah kembali kita ilal Madinah, ke Madinah, la yukhrijannal azzu, sungguh pasti akan mengeluarkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang kuat, minha daripadanya, al-azal, orang-orang yang lemah. Walillahil izzatu, dan milik Allah la izzatu, izzah, kekuatan dan keperkasaan. Wali rasulihi, dan milik rasulnya. Walil mu'minin, dan milik orang-orang mukmin. Walakin, dan tetapi, al munafiqina la ya'lamun, orang-orang munafik tidak mengetahui. Ketika terjadi perang Bani Mustaliq. Bani Mustaliq adalah suatu suku atau kaum yang bermukim antara Madinah dan Makkah, dekat ke Makkah, dipimpin oleh Haris bin Abi Darar. Mereka menghimpun kekuatan, bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Setelah dipastikan memang iya, lalu Rasulullah SAW menyusun barisan dan kekuatan. Itu terjadi sekitar tahun 6 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 5 Hijriah. Ikut serta dalam pasukan Nabi itu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan konco-konconya, tokoh munafik Madinah. Dalam peperangan itu atas izin Allah, kaum Bani Mustaliq dapat dihancurkan, mereka bercerai-berai. Ada yang lari, ada yang terbunuh. Kemudian kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi mendapat harta pasar perang yang banyak, tawanan, dan juga kaum wanita ditawan. Di antara wanita yang tawan adalah Juwairiyah binti Haris bin Abi Darar. Ditawan, lalu harta rapas perang dibagi-bagi untuk kaum muslimin, begitu aturannya. Nah, Juwairiyah terjatuh ke tangan salah seorang sahabat Nabi, Thabit. Dia orang mulia, anak pimpinan suku, kaum, dia mau menebus dirinya dan tidak mau ditawan. Berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Rasulullah bantu membebaskannya dari tawanan. Akhirnya diperistri oleh Rasulullah. Bernamalah Juwairiyah, Ummul Mukminin. Karena Juwairiyah telah menjadi istri Nabi,
maka semua tawanan-tawanan perang yang berada di tangan para sahabat, mereka merasa segat karena kaum istri Nabi ditawar. Maka mereka bebaskanlah tawanan-tawanan semua, budak-budak semua. Sehingga Aisyah mengatakan, istri Rasulullah, tidak ada yang paling banyak jasanya kepada kaumnya selain daripada Juwairiyah. Karena rantarannya diperistri Rasulullah, maka semua kaumnya lebih 100 kepala keluarga dibebaskan daripada tawanan-tawanan. Itulah Juwairiyah yang terkenal itu, istri Nabi. Ada taktik Nabi di balik itu memperistrinya. Nah, dalam peperangan itu terjadi pertengkaran. 2 orang, Jahjah dan Sinan. Satu Muhajirin, yang satu Ansar. Ada perselisihan tentang sumur. Kemudian orang Muhajirin sempat menendang orang Ansar, 2 yang itu. Tahu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh kaum munafikin Madinah. Lalu dia suangnya, itulah kerja munafik. Dia suang sampai mengatakan, tolong kaum kalian, samin kalbak yakulka, gemukkan anjing kalian lalu gigit yang menggemukkan. Kalau bahasa awak, air susu dibalik dengan tuba. Air susu dibalik dengan tubuh. Samin kalbak, gemukkan anjing kamu, yakulka, lalu anjingmu akan menggigitmu nanti. Mengadakan anak ular. Nanti ketika kita lah balik ke Madinah, orang-orang kuat kita akan mengusir orang lemah tu. Maka siknya Nabi Muhammad jo Muhajirin, kenalah menggadang aja. Beritaku hasungan Abu Abdullah bin Ubay itu berkembang. Berkait dengan itu turun ayatku. Yaquluna la irja'na ilal Madinah. Mereka berkata, mereka akan mengecek seorang, tapi diamini. Tidak ada yang mentah oleh pengikut-pengikutnya. Berarti seorang yang mengecek sadonya. Dia sadonya mayuan, ada yang mentah. Apa katanya? Yaquluna, mereka berkata, la irja'na, sungguh jika raja'na, kembali kita ke Madinah, itu Al-Madinah Al-Munawwarah, dengan catatan kaum munafik ikut berperang. Yang terkadang sahabat-sahabat Nabi tidak bisa membedakan antara orang munafik yang tidak. Sebabnya musang berbulu ayam, harimau berbulu kambing atau domba, tidak jadi serigala berbulu domba. Pandai. Dan mereka bisa bersumpah bohong, bisa mencari alasan, pandai bicara. Itu sifat-sifat munafik yang telah kita pahami semenjak ayat pertama ya. Bersumpah, berbohong, mencari sekian banyak alasan, pandai memutar lidah. Tampilannya kere, tidak mungkinnya rasanya bertutur. Jadi ikut mereka ikut tu tujuannya kalau menang kita dapat bagian rampasan perang. Dan memang menang. Nah, jadi peristiwa itu, la idraja'na ilal Madinah, jika kita kembali ke Madinah kita akan usir. La yukhrijannal a'azz, la yukhrijanna, pasti. Di mana pastinya la tambah nun bertasydid, pasti, demi sungguh pasti. Yukhrij, pasti nanti setiba kita Madinah, orang-orang yang a'azzu, orang-orang yang perkasa, orang yang kuat di antara kita akan mengeluarkan dan mengusir al-azal, orang-orang lemah. Jadi Abdullah bin Ubay menganggap dirinya orang
orang terhormat, orang mulia, orang perkasa, dan punya pengikut yang banyak. Jadi itu celotehnya untuk madu-adu antara Muhajirin dan Ansar. Kita kan tahu Muhajirin orang Mekah, orang Ansar orang Madinah. Ya kerja orang munafik kan begitu, madu-adu antara kelompok Islam ko di Indonesia, di Madinah, di kelompok-kelompok. Itu munafik saja. Cuman kadang-kadang nanti adu ndak sadar tapaturian. Kadang malah dia puak-puak je piti. Namanya blunder buzzer apa namanya. Ya memang sifatku sejak dulu. Madu-adu. Menyiram minyak tanah. Ya, menyuruh-nyuruh kayu. Mengipih-ngipih. Itu kepandaian mereka, ahli. Jadi ketika terjadi berselisih seketik antara seorang daripada golongan Muhajirin dan Ansar di peperangan itu, tentang masalah semua dalam peperangan itu semua perlu. Karena kehidupan negeri tandus itu kan sumur itu memang dibutuhkan. Maka sempat sengit, lalu ditendanglah oleh orang Muhajirin ke orang Ansar. Situ masuk aja damnya. Dan mereka kan suka mencari lantai terjungkit, mencari peluang. Di mana mereka terluang, masuk cukinya. Itulah Abdullah bin Ubay. Dan begitulah sifat orang munafik sepanjang zaman. Diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga keluar keciknya, ikut pepatah orang wak keciknya. Mari, samin kalbak. Gemukkan anjingmu, yakulka. Nanti anjingmu akan menggigitmu. Laga puak kita gigit. Itu namanya menggadang anak ular. Lagadang awak di balik. Sesu di balik dengan itu itulah kerja orang munafik, penjilik, khianat. Itu kata yang terkenal daripada Abdullah bin Ubay. Tapi sebagaimana besar mereka bersumpah tidak pernah ngecewain takut berdusta. Jadi a'azzu orang-orang yang perkasa, orang-orang kuat. Nanti pasti akan mengusir al-a'azzu orang-orang yang perkasa, orang yang kuat, minha daripada Madinah itu, al-azal orang-orang yang lemah keluar. Hebatnya putra Abdullah bin Ubay bin Salul itu namanya Abdullah jo. Jadi Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul. Putranya Islam, pembela Nabi setia. Dia ketika Allah kembali ke Madinah dari peperangan membawa harta rampasan perang, maka Abdullah putra Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri di gerbang Madinah, mampik sana lalu. Ketika lewat apakan luarnya tu, diunuskannya pedang. Engkau hai bapa tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat. Suluh Abdullah bin Ubay, tidak boleh lewat. Diunus pedang. Wastalla sayfahu, diunus pedang. Maka datang bapaknya kau tu. Mundur ke sana. Wallahi la tadkhulul Madinah. Engkau tidak boleh masuk ke Madinah selama-lamanya sampai engkau mengucapkan inna Rasulullahi wal azm wa anal azal. Sampai engkau mengecewakan Rasulullah tu yang paling kuat, engkau paling lemah. Kalau engkau nak kecewa itu ya, boleh masuk aja. Wah, itu Abdullah bin Ubay. Kalau tidak sangkut, mengulang boleh. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh gembong, asli munafik.
Inyo nang provokator asli. Di awal-awal surah Al-Munafiqun lah kita jadikan siana Abdullah bin Ubay. Jadi ketika lah selesai perang, orang-orang kembali ke Madinah setelah menempuh perjalanan sekian lama, dan Abdullah anak Abdullah bin Ubay bin Salul tagak di gerbang Madinah sambil menghunus pedang, memperhatikan sianan masuk ke kota. Ketika lewat apanya? Ada. Warak senam mundur kata. Boleh masuk. Wallahi la tadkhul. Demi Allah engkau tidak akan boleh masuk abadan. Selama-lamanya kau Madinah boleh masuk. Tidak boleh masuk. Tu hebat. Hatta taqul, hingga engkau mengucapkan inna Rasulullah wal azzu wa ana al azal. Sampai engkau mengucapkan wahai ayah, sesungguhnya yang paling kuat, yang paling perkasa itu adalah Rasulullah. Ana, saya yang paling lemah. Kamu apa ya? Tapi lama-lama keluar dari mulutnya Rasulullah al-azzu, Rasulullah al-a'az, Rasulullah itu yang paling perkasa, ambo yang paling hina, paling lemah. Baru diizinkan oleh anaknya masuk. Ditamui oleh si Abdullah ko Rasulullah, kalau engkau ingin membunuh ayahku, ambo suruh, jangan orang lain lah. Kalau orang lain kau bunuh apa, ambo dendam kena. Berbunuh lebih kau. Tapi kalau ambo nak bunuh anak ambo, ayahmu tak ada nak dendam kalau dia bunuh. Begitu. Ambo bukan masuk apa-apa harus membunuh orang kaya sudah. Lainlah kaji kan. Ikolah yang kita kaji kan begini orang munafik. Orang munafik itu sepanjang zaman ada. Selagi ayat ku ada, maka orang munafik akan terus ada di tengah-tengah kaum muslimin. Munafik paling berbahaya, hati-hati. Provokator, tukang hazuang, tukang adu, tukang siram minyak tanah, tukang hambuh-hambuh, tukang kipih-kipih masalah. Pandai mengecek, pandai tampilan kiri, kucing berminyak apanya? Pandai berminyak air. Pokoknya macam-macam lah orang pak. Kalau tempik nak datang, tak kurang ni luar. Musuh dalam salabi, ni sesalimi awak mah. Sekelalo awak punya musuh. Itikam juga, hati-hati dengan munafik. Fahzarhum, waspadalah ya Muhammad akan mereka orang munafik. Itu ayatnya. Nah, dijawab walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'min. Al-izzah itu keperkasaan dan kekuatan itu. Izzah bisa maknanya keperkasaan, bisa kemuliaan, bisa kekuatan. Al-izzah. Al-izzah itu keperkasaan itu, atau kekuatan itu, atau kehormatan dan kemuliaan itu adalah lillah, milik Allah. Nah, mari kita lihat tulisannya kata-kata lillah. Dalam susunan bahasanya kau didahulukan sebutannya daripada pokok kalimat. Didahulukan predikat daripada subjek. Didahulukan khabar daripada mubtada. Untuk penkhususan, litakhsis. Maksudnya menyatakan bahawa semata-mata hanya saja milik Allah, punya Allah lah al-izzah itu. Kalau bahasanya kan al-izzatu lillah, kekuatan, keperkasaan milik Allah. Tapi didahulukan lillah, milik Allah itu penkhususan. Ada penkhususan ya, hanya semata-mata tidak bagi siapa-siapa, hanya milik Allah. Biasa mana lillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata didahulukan lillah itu menyatakan tidak ada satupun kekuatan, keperkasaan, kemudian kecuali hanya milik Allah. Dia yang punya. Karena Allah itu aziz, azizun dzuntiqam, aziz.
Salah satu nama Allah yang paling banyak disebut salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu nama Allah yang paling banyak disebut dalam Quran, salah satunya adalah Aziz. Aziz, keperkasaan, kekuatan, kemuliaan. Allah adalah Azizun, Hakimun, Azizur Rahim, dan seterusnya. Dan segala macam yang namanya kemuliaan, kehormatan, kekuatan adalah milik Allah. Dia yang akan memuliakan. Nah, kan mari kita nukil ayat yang terkenal. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Engkau muliakan, engkau beri kekuatan, engkau berikan keperkasaan dan kehormatan kepada man tasha, siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tuzillu, engkau rendahkan, engkau hinakan siapa pula yang engkau kehendaki. Kenapa? Karena dialah pemilik al-izzah. Al-izzah. Jadi lillahil izzah. Lillahil izzah, keperkasaan, kekuatan itu milik Allah. Dan juga wali rasuli, atas anugerahnya, atas kehendaknya, atas izinnya, diberikannya keperkasaan, kekuatan dan kemuliaan itu kepada rasulnya dan juga kepada lil mu'minin. Maka siapa yang inginkan kemuliaan, Allah lah pemilik kemuliaan. Kemuliaan, kehormatan, keperkasaan Allah punya. Maka siapa yang mendekatkan diri, yang meyakini Allah Maha segala-galanya, mendekatlah kepadanya, mintalah kepadanya keperkasaan, kemuliaan itu. Dengan berbuat taat, bertakarub, mematuhi segala perintahnya dan seterusnya. Nanti dia akan anugerahkan keperkasaan itu. Izzah itu. Izzah, dia akan berikan izzahnya kepada siapa yang dikehendaki. Coba lihat. Walillahil izzatu. Karena milik Allah keperkasaan, kekuatan itu, kemudian kehormatan itu. Tidak satu pun yang berhak. Orang munafik kau nak faham juga. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walakin, tetapi al-munafiqin, orang-orang munafik la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Jangan kau orang munafik, sebagian kaum muslimin pun tidak tahu. Kalau tidak berilmu tentang itu. Jangankan orang munafik, kaum muslimin yang kurang ilmu dan tidak mengenal Allah, ma'rifatullahnya kepada Allah itu tipis. Dia tidak akan mengenal, tidak akan paham dan tidak akan mengerti bahwa al-izzah itu, keperkasaan, kemuliaan itu adalah semata-mata milik Allah. Siapa yang mencari kemuliaan, keperkasaan, kehormatan di tengah-tengah manusia, satu saat nanti manusia itu akan memijak-mijaknya. Siapa yang mencari kemuliaan, kehormatan, keperkasaan di tengah-tengah manusia dengan cara apapun, nanti satu saat nanti manusia itu yang akan menginjaknya. Mari kita tonton media sosial. Itu caranya. Dan sekarang sudah terjadi sebagiannya. Diponis. Jadi ini kalau habis lo kepentingan orang ya awak pijak orang lain. Adanya istilahnya hidupku kepentingan apa? Bagi orang tidak beriman, hidupku kepentingan. Segalanya diukur dengan kepentingan. Tapi mau nak masuk wilayah orang politik praktis sebut tidak ahli di bidang, tapi tahu-tahu seketik lah. Maka siapa yang mencari-cari kemuliaan, keperkasaan, kehormatan, kekuatan di tengah-tengah manusia, tengah makhluk, nanti makhluk itu Allah izinkan untuk menginjak, memijaknya lagi, mencaci makinya lagi. Dan terjadi semenjak pemimpin pertama di Republik Indonesia sampai kini, tanpa menyebut itulah, labih lo madunya, labis lo manisnya, ya sudah. Kan terkenal kata orang Minang, ambok betul orang Minang, habis manis, sampah dibuang. Tidak sampah, kalau sampah lah jadi buang orang, sepah dibuang.
Bih mana sampah dibuang. Tak ada nak disoknya lah, tak ada madu nak jilid lah, habis campaknya. Ini. Itulah politik kepentingan. Jadi walillah, karena milik Allah itu al-izzah, kemuliaan, keperkasaan atau kekuatan milik Rasul dan mukminin. Ini yang tidak dipahami dan tidak dimengerti dan tidak tahu orang munafik. Walakinnal munafiqin. Dan tetapi orang-orang munafik itu la ya'lamun. Mereka tidak mengetahuinya. Akibat tidak tahu, kan? Akibat tidak tahu, tentu tidak ada keyakinan. Menamakan ilmu yakin. Kita kan tahu bahasa yakin itu ada tingkat peringkat. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Untuk munculnya keyakinan pertama harus ilmu. Agama kita Islam menyuruh kita berilmu dan tidak ada tempat bagi manusia, lebih khusus bagi muslim, untuk tidak berilmu. Bahkan diutamakan menuntut ilmu mah daripada salat sunat atau ibadah salat sunat mah. Silakan baca hadis-hadis yang menjelaskan itu. Lebih utama menuntut ilmu. Disejajarkan menuntut ilmu itu dengan perang fisabilillah. Kadang-kadang lebih tinggi nilainya menuntut ilmu daripada perang. Karena perang semua orang bisa. Karena mencari ilmu hakiki, ilmu syar'i adalah orang-orang yang punya kemauan, punya kepintaran. Gitu fatwa sebagian ulama, wallahu a'lam. Jadi tidak boleh sepelekan ilmu. Akibat tidak berilmu, tidak paham. Tidak paham. Orang munafik tidak berilmu tentang itu. Ilmu apa? Bukan ilmu duniawi. Ilmu duniawi pintar semua orang. Tak perlu diajar. Orang tu banyak ummiyun, orang tu banyak ummi, bodoh, tak mengerti apa-apa tentang agamanya, tentang syariatnya. Walaupun dia dalam ukuran duniawi sudah sampai kepada puncak karier, tak ada gelar data itu lah, Ini orang paling tinggi gelarnya. Tapi ini ummi. Ummi di bidang apa? Ummi tentang agamanya sendiri. Ummi dia tentang siapa penciptanya, siapa dirinya. Ya kan? Wa minhum ummiyuna. Di antara mereka tu ummi. Ummi itu kan ummi dinisbahkan kepada ummu. Ummu ibu. Ummu ibu. Secara bahasa ummu itu artinya tempat berasal. Dari mana kita berasal, tempat berkumpul, tempat kembali, tempat kita berhimpun. Namanya Atau mungkin namanya Ummul Qura. Makkah itu Ummul Qura, tempat orang berhimpun. Bumi ko tempat kita berhimpun, tempat pulang, tempat kembali. Ibu kita, yang malaikat kita, Nah, orang yang dilahirkan ibunya pertama kali, dia tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak memahami apa-apa. Dia hanya pandai nangis. Orang yang sampai gadang, sampai dewasa, masih tidak tahu apa-apa tentang agamanya, ummi. Dinisbahkan kepada ibu, bagaikan masih lahir ibunya, tidak tahu apa-apa. Masalah duniawi tantiang hebatnya, pakarnya. Kalau bicara tentang dunia, tentang main bola, tentang ini, tentang itulah, luar biasa. Tapi kalau bicara tentang kewajipan, tentang hakikat hidup, mengapa kita hidup, kenapa kita hidup, apa yang mesti kita lakukan hidup dan kekal setelah hidup, bagaikan baru lahir, tak tahu apa-apa. Ummi. Orang munafik ummi. Layak lamun. Akibat tidak tahu dan tidak mau tahu, maka mereka tidak mengenal al-izzah itu adalah milik Allah. Lillahil izzatu. Nah, baru diperingatkan orang beriman di ayat ke-9. Ayat yang paling sering dibaca oleh orang yang acok membacanya, ayat 9 kah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ikon namanya peringatan.
peringatan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang diperingatkan? Kenapa orang-orang beriman diperingatkan? Karena nanti lalai nanti, lengah, abai, terpedaya, tertipu nanti. Jadi begini Bapak, idza sya'a munkaran, apabila kemungkaran itu sudah banyak, sara, akan menjadilah yang ma'ruf itu menjadi mungkar. Kalau kemungkaran itu saking banyaknya, kalau bahasa awaknya, kalau makin banyak orang gilo, orang warasko dikecek orang gilo. Halo? Ayo kan? Orang elok-elok dikecek orang buruk. Orang normal dikecek orang gilo. Kalau kemungkaran lah banyak berjalanlah, nanti lama-lama yang ma'ruf, yang baik dianggap mungkar, asing. Kalau lah banyak orang asing masuk ke negara, orang asli menjadi asing, betul jadinya. Kamu pergi gaji. Jadi orang beriman diperingatkan. Diperingatkan kalau sering-sering bergaul, berinteraksi, bersosialisasi, bersosial dengan orang-orang banyak, hati-hati. Karena kebanyakan orang di dunia itu, lebih-lebih kaum munafik, yang ada di tengkorak, di benaknya adalah dunia melulu, harta melulu. Ini tidak mahu tahu. Maka diperingatkan, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum. Lebih-lebih terhadap orang-orang munafik yang ada di benaknya dunia. Jangan kita kan 2 minit lagi, nanti kita sempurnakan insyaallah. La tulhikum, jangan melalaikan kamu. Kita baca secara terjemah harfiahnya, jangan tulhi, melalaikan kamu. Fa'ilnya amwalukum, hartamu, dan jangan pula auladukum, anak-anakmu daripada mengingat Allah. Ya. Dua ko berpotensi besar. Berpotensi besar harta dan anak menyebabkan orang lalai tentang kewajibannya selaku hamba kepada pencipta. Makanya diingatkan. Tulhi, yo asal kata lahun. Sesuatu yang diasiki bisa melalaikan kita kepada yang lebih penting. Ini kan ada jenjangnya, la'ibun wa lahun. Kalau la'ibun, sesuatu yang memang tak ada gunanya, la'ibun. Mendekat-dekat itu la'ibun namanya. Tak ada gunanya, dekat-dekat. Ini. Tapi jogging ada gunanya. Pasti maraton ada, sport ada gunanya. Ada faedah. Tapi kadang-kadang kalau ditekuni bisa lalai kepada yang lebih penting, yang lebih pokok. Kalau dekat-dekat memang tak ada manfaat sekali. Tak ada. Jawab ke dekat-dekat. Kalau ini minyak, kalau kini nama apa je? TikTok ada mana ke? Laibun. Kalau lahun ada faedahnya. Ada faedah, ada manfaat. Cuma kalau diasii bisa melalaikan kepada yang lebih pokok. Harta bermanfaat lah, masa tak? Harta dicari. Sebabnya jarang yang datang sendiri, maka dicari. Walaupun ada saja datang sendiri, namanya min haitsu la yahtasib. Tapi sebelumnya adalah hubungan kita dengan Allah. Dicari, dituntut. Anak-anak juga. Manfaatlah. Harta benda bermanfaat, berguna. Tapi kalau diasii, lalai kita kepada kewajipan kita, tugas-tugas kita selaku hamba Allah. Itu pembuka kaji sini ayat 9. Hubungan korelasinya dengan ayat dalam sebelumnya, orang-orang munafik itu kan kecenderungan duniawinya tinggi. Bahkan mereka tidak beriman sama sekali. Dan termasuk kaum kafirin, musyrikin dan segala macam demi dunia semuanya. Kalian hai orang beriman jangan seperti itulah. Kira-kira begitu hubungan ayatnya.
Kaji kita sampai situnya kalau waktulah jangan 8 kurang. Yang bisa kita pahami intinya. Oh, ya Pak Ji. Akhir ayat yang 8 tadi, walakinnal munafiqina la ya'lamun, balik ke rencana ka Ilzati atau rencana Abdullah bin Ubay? Semua orang munafik tidak mengetahui hakikat al-izzah tu ya Allah. Itu rencana Abdullah bin Ubay. Orang muslimin tidak tahu dah. Arahnya ka iz. Tidak berilmu tentang Allah. Itu kira. Ya Pak Ji? Ustaz. Habis itu Ustaz, awak kan Ustaz kan mengecekkan masuk anak Abdullah bin Ubay itu banyak laki-laki. Jadi anak-anak yang lain bagaimana waktu kan tadi Abdullah bin Ubay. Yang terkenal anaknya Abdullah. Nah, yang kejadian di Madinah tadi, di pintu Madinah tadi, anak-anak yang lain? Enggak. Yang terkenal Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang terkenal, yang tercatat. Yang tercatat dalam Quran kan terkenal saja. Yang tak terkenal mau dia aku tidak tercatat dalam Quran. Apa Ji? Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.